Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya, tak usah banyak bicara dan tak usah banyak kata ya. Kita langsung masuk dalam pembahasannya. Pembahasan kali ini tuh tentang apa? Ya, pembahasan kali ini tentang penyepraian lur ya. Karena apa? Karena penyepraian ini adalah berperan penting dari proses pertumbuhan tanaman, juga proses pengendalian hama pada tanaman. Karena apa? Karena pestisida itu kan diaplikasikan pada tanaman lewat penyepraian lur ya. Nah, untuk penyepraian ini itu kan ada masa vegetatif, masa peralihan atau primordial, ada juga masa generatif. Tentunya proses penyepraiannya itu juga berbeda-beda gitu lur ya. Nah, tapi kalau kita itu memilihkan gimana simpelnya dan tidak perlu membutuhkan biaya yang terlalu banyak dan juga bahan yang terlalu banyak gitu lur ya. Kita memberikannya itu yang simple tapi hasil yang kita dapat itu bisa maksimal dan tentunya sesuai target yang kita harapkan. Untuk proses penyepraian yang pertama, kita penyepraian menggunakan nutrisi ya. Karena nutrisi ini adalah berperan penting pada saat proses masa pertumbuhan dan kebutuhan unsur bahan pokok tanaman gitu ya, atau makanan pokok tanamannya. Untuk proses aplikasi penyepraian, kita penyepraian nutrisinya menggunakan apa? Ya ini lur ya. Kita nutrisinya menggunakan asam amino super, di mana asam amino super ini itu amat sangat berperan penting pada saat proses pertumbuhan tanaman, di mana pada saat awal tanam itu bisa mempercepat proses stres pada tanaman itu sendiri agar tanaman bisa beradaptasi di lingkungan dengan cepat. Dan asam amino ini juga bisa memperbanyak stomata yang bertujuan untuk tungku masak pada tanaman itu banyak. Kalau tungku masak banyak, hasil karbo yang dihasilkan pada proses masaknya pun itu banyak dan bisa mengakibatkan peranakannya pun itu juga akan sangat banyak. Dan asam amino ini juga bisa mengendalikan dari proses atau serangan dari asam-asaman atau pH tanahnya yang drop gitu ya, dimana kita cuma mengandalkan atau memainkan dosis yang diberikan. Terus asam amino ini pun itu juga ada ZPT-nya lur ya, atau zat pengatur tumbuh, di mana ini bertujuan untuk meratakan atau menyampakkan tanaman padi ya, biar tidak doldi itu ya, atau kayak bergelombang gitu loh. Nah, dan masih banyak lagi manfaatnya. Ini cara kasarnya aja lur ya. Untuk dosis ini standarnya kisaran 25 sampai 35 mili untuk tangki 16 liter. Tapi kalau untuk tanaman yang terkendala seperti terkena sama-samaan, itu dosisnya dinaikkan kisaran 35 sampai 40 mili untuk tangki 16 liter. Untuk pengaplikasiannya itu dimulai dari hari berapa? Dimulai dari 2 HST, terus 9 HST, terus 16 HST. Itu bisa diaplikasikan kisaran 7 sampai 10 hari sekali sampai panen gitu loh ya. Jadi kita ini penggunaannya itu sampai panen, jadi tidak perlu membeli pupuk-pupuk yang lain ya, atau nutrisi-nutrisi yang lain. Tapi kalau mau ditambahin ya tidak masalah. Contohnya bisa ditambahin dengan apa? Ya, contohnya bisa ditambahin dengan ini loh ya, KNO3 yang putih saja. Nggak perlu yang lain ya itu ya. Ini opsional, mau ditambahin silakan, mau tidak ya silakan. Terus yang kedua ini pembahasannya tentang pengaplikasian dari pestisida. Untuk pengaplikasian pestisida ini tentunya kita harus melihat lahan untuk pencegahan yang akan kita lakukan. Yang pertama, untuk pengendalian keong lur ya. Untuk pengendalian keong kita menggunakan moluskisida, di mana kita aplikasinya alangkah baiknya sehari sebelum tanam. Karena apa? Kalau sehari sebelum tanam kita aplikasi, besoknya itu kan langsung terkendali gitu lur ya. Jangan seminggunya aplikasi langsungan baru ditanami, itu jangan, karena nanti ada
keong-keong baru yang ada di lahan-lahan sebelah gitu ya, paling bagusnya yaitu sehari sebelum tanam. Terus nanti seminggu setelah tanam bisa diaplikasikan moluskisida kembali. Jadi cuma 2 kali saja itu untuk pengendalian moluskisida, karena kita mencegah tanaman muda kita dimakan dari hama keong. Kalau tanamannya itu sudah mulai beranak, ada keong 1-2 itu tidak masalah gitu lur. Yang ketiga kita mengendalikan hama yang kecil-kecil ya, seperti wereng ataupun kutu-kutuan dan lain sebagainya. Itu menggunakan apa? Itu bisa menggunakan Bespidor, langsungan Avidor dan lain sebagainya. Juga bisa menggunakan Aspat kayak gini lur ya, ini mereknya Aswan, dengan dosis 1-2 sendok untuk tangki 16 liter. Bisa diaplikasikan di usia mulai 10 HST, 20 HST dan 30 HST. Itu kita aplikasikan 3 kali saja. Atau untuk mengendalikan dari hama penggerek batang. Nah, untuk pengendalian dari hama penggerek batang ini juga amat sangat bagusnya diaplikasikan secara dini lur ya, karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Untuk hama penggerek batang kita bisa menggunakan apa? Ya, untuk penggunaannya kita bisa menggunakan ini lur. Contoh salah satunya ya, itu bisa menggunakan ini Incipio, juga bisa menggunakan Prevaton, juga bisa menggunakan Saporo, bisa menggunakan Spontan. Karena yang pernah kita gunakan atau yang sering kita gunakan atau aplikasikan ya itu lur ya, kita pengalamannya itu diterapkan di teori dan juga dipraktekkan, dan kita baru bisa bikin kontennya. Jadi kita kalau bikin konten kayak gini ya tidak asal-asalan gitu lur ya. Untuk dosisnya untuk pengendalian penggerek batang itu kisaran 10 mili ya lur ya. Itu ya separuh dari dosis normalnya itu. Karena dosis normalnya itu 20 mili untuk tangki 16 liter. Tapi kita cuma menggunakan 10 mili karena kita pencegahan ya di awal. Itu bisa diaplikasikan kisaran usia 15 sampai 20 HST, terus usia 35 sampai 40 HST. Jadi kita aplikasikannya cuma 2 kali saja lur. Dan dalam pengaplikasiannya ini bisa dibarengi dengan pengaplikasian fungisida. Nah, untuk fungisida ini itu kan ada yang kontak dan juga ada yang sistemik. Untuk yang kontak biasanya digunakan pada saat masa vegetatif, dan yang sistemik itu digunakan pada saat masa generatif. Tapi di sini aku memberikan saran atau memberikan yang paling mudah dan tidak ribet gitu lur ya, harus membeli yang kontak atau memberi yang sistemik gitu ya. Kita langsung saja memberi yang sistemik saja lur. Karena apa? Ini seperti ini lahanku ini lur ya. Ini aku kemarin tidak membeli yang kontak, ini cuma mengandalkan yang sistemik. Yang penting apa? Yang penting kita tahu dosis yang diberikan. Karena kalau yang sistemik ini kita menggunakan bahan aktif apa? Ya, kita menggunakan bahan aktif difeconazole. Di mana feconazole itu kan ada ZPT untuk penghambat pertumbuhan ya. Padahal pada saat masa vegetatif itu yang dibutuhkan adalah ZPT untuk pertumbuhan. Jadi berlawanan gitu lor ya. Tapi ya tidak masalah lor, karena kan kita sudah mengaplikasikan ini asam amino kan ada ZPT untuk pertumbuhan. Jadi bisa di cover ini lor ya, di cover asam amino. Dan ini dosinya pun itu amat sangat kecil, dimana kita cuma membutuhkan atau mengaplikasikannya cuma 5 mili untuk tangki 16 liter. Itu amat sangat di bawah standarnya ya. Itu enggak ada separuh atau setengah dosis standarnya itu. Dan hasilnya pun itu juga amat sangat baik. Diaplikasikannya ya sama ini lur, bisa dibarengan dengan pengendalian hama penggerek batang ya. Yaitu adalah 2 kali saja. Nah, dulur, itu tadi ya durasi dari pengaplikasian pestisida. Tapi kalau untuk ini yang Sorento kan tadi untuk apa? Bisa diaplikasikan 2 kali untuk masa vegetatif, terus untuk masa generatif nanti seperti biasa dosinya ditinggikan kisaran 10 mili untuk tangki 16 liter sampai panen ya. Untuk durasinya kisaran 4
4 sampai 5 kali sampai panen. Kalau ditambah dengan tadi 2 di masa vegetatif kisaran 7 kali aplikasi ini ya. Untuk ini Sorento karena kita menggunakan dosisnya itu dosis di bawah standar ya. Jadi cukup banyak penyepraiannya. Nah, dulur, ini tadi proses penyepraiannya yang baik untuk pengendalian dari hama tanaman padi dan juga pemberian nutrisi tanaman padi yang baik dan benar ya. Kalau dijalankan dengan baik, insya Allah tanamannya itu akan baik dan sehat sampai panen lur ya. Aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang masih kurang jelas atau pengen bertanya, tanyakan saja langsung di kolom komentar, dan tidak lupa tinggalin like dan subscribe-nya dulur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.